Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik udah Syafar yang Masya Allah dan seluruh tim Majelis Ta'lim Hidratul Kahfa yang sudah menyiapkan majelis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman di HK Hidratul Kahfa senantiasa diistiqomahkan Allah, disadarkan Allah, disatukan barisan saf dan hati-hati mereka di dalam perjuangan dan di dalam dakwah ini. Dan Masya Allah udah Syafar yang baru saja landing dari Tokyo, langsung membuka acara kita, kajian kita pada kesempatan kali ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab, tidak ada seorang mukmin yang Allah berikan taufik dipertemukan dengan waktu mustajab di hari Jumat kecuali doa-doanya pasti diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan waktu mustajab di hari Jumat ini. Kapan waktu mustajab? Tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil yang menegaskan kapan waktu mustajab tersebut. Di antara hikmahnya kata ulama agar di hari Jumat ini kita memperbanyak munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau di antara ulama seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullah menguatkan dan ulama-ulama lain menguatkan bahwa waktu mustajab di hari Jumat itu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tetapi bukan berarti di waktu-waktu yang lain kita tidak memperbanyak doa. Karena bisa jadi waktu mustajab itu adalah di pagi hari atau di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Di hari Jumat di mana kita juga dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara perkataan ulama kita, zikir doa terbaik di hari Jumat. Zikir terbaik di hari Jumat adalah bersolawat kepada manusia terbaik. Mudah-mudahan dengan solawat kita Allah menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan salawat tersebut semoga kelak baginda Nabi akan mengenali kita di akhirat. Allahu Akbar. Allahumma amin. Jemaah terhormat Allah, mari luruskan niat dan kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di bab ke-42 dari kitab ini, berarti tersisa sekitar 14 bab dari kitab ini, karena kitab Syama'il terdiri dari 56 bab. Sementara kita sudah sampai di bab ke-42. Mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa selesai dari kitab ini. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah, beli terjemahan kitab ini. Senantiasa baca, agar itu menjadi bekal, agar itu semakin membuat kita mengenal syama'il, segala sesuatu terkait baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, from A to Z, dari A sampai Z, mulai dari fisik, cara bicara, senyum, akhlak Nabi, ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan niat dan kita mulai insyaallah kajian kita bab ke-42 dari kitab Syama'ilun Nabi karya Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Yang di antara perkataan ulama, barang siapa yang memiliki buku At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi di rumahnya. Mudah-mudahan di rumah kita sudah ada Sunan At-Tirmidzi, minimal terjemahannya. Barang siapa yang di rumahnya sudah ada Sunan At-Tirmidzi, maka ada nabi di rumahnya yang akan terus membimbingnya, berbicara kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, salah satu karya fenomena, karya terbaik, keberkahan dari seorang Imam At-Tirmidzi rahimahullah adalah kitab Syama'il An-Nabi yang ditulisnya khusus menuliskan atau mengumpulkan hadis-hadis tentang syama'il, segala sesuatu terkait tabiat, kebiasaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman, azallahu wa iyyakum ajma'in dimanapun berada. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab maja'a fi salatid duha, bab tentang salat duha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah jelaskan satu persatu hadis-hadis yang dituliskan atau dikumpulkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab ini. Di antaranya riwayat-riwayat menjelaskan bagaimana sahabat yang senantiasa melihat Nabi salat duha, bahkan seakan-akan tidak pernah meninggalkannya, seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat yang meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha itu kalau Nabi baru saja bepergian dari safar atau baru pulang dari safar. Mereka melihat Nabi itu salat duha kalau Nabi pulang dari safarnya. Ada sahabat yang mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duha. Sehingga muncul kemudian perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana yang afdal? Apakah kita senantiasa melakukan salat duha atau kadang melakukannya atau kadang meninggalkannya? Yang pasti sahabat Nabi selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Ya, ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada aku." Dan di antara wasiat tersebut adalah rakaatai ad-duha, senantiasa menegakkan melakukan salat duha 2 rakaat. Kata Abu Hurairah, aku tidak akan pernah meninggalkan wasiat kekasihku Muhammad sampai aku wafat atau sampai aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang ingin mudawamah salat duha itu boleh-boleh saja. Bahkan ada pendapat ulama kita seperti Syekhul Islam yang mengatakan kalau orang itu sudah mudawamah qiyamul lail, artinya senantiasa melakukan qiyamul lail, maka tidak apa-apa baginya kalau kemudian dia tidak mudawamah salat duha. Adapun yang belum bisa salat duha, salat qiyamul lail atau salat tahajud, maka dianjurkan untuk memperbanyak mudawamah salat duha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hari ini jamaah rahmatullah kembali sejam kita akan lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejam. Di hari Jumat ini, mengawali Jumat ini, kita akan kembali membahas lebih dekat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syama'il, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini semakin mengenalkan kita kepada Nabi, dan selanjutnya Allah semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bekal kita untuk mendapatkan surga, dekat dengan surga Nabi atau dikumpulkan bersama Nabi kelak di Jannatul Firdausil A'la adalah jika Allah sudah mengkaruniakan kepada kita kecintaan kepada Nabi seperti yang diinginkan Allah dan seperti yang dijelaskan baginda Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kita semuanya. Semua kita jamaah rahmatullah, tidak akan sempurna iman kita sampai kita mampu mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Umar ibn Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu rajulin ilai, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua orang, illa min nafsi, kecuali setelah kecintaan kepada diriku. Saat itu Nabi berkata, la ya Umar, wahai Umar, tidak akan sempurna imanmu sampai engkau pun mencintaiku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka saat itu jamaah rahmatullah, seorang Umar ibn Khattab segera berkata, al-an, sekarang pun ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya. Dan itu gambaran kecintaan sahabat. Dan siapapun yang mengkaji sejarah sirah baginda Nabi, maka akan mendapati bagaimana sahabat betul-betul membuktikan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih perhatian kepada Nabi melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka lebih mencintai Nabi, betul-betul melebihi kecintaan mereka kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka. Dan ada banyak kisah yang menguatkan itu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kisah sahabat Nabi Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, seorang sahabat Nabi yang bapaknya adalah pemimpin munafik. Jadi ayahnya sahabat Nabi, beriman kepada, dekat dengan Nabi, Nabi mencintainya. Namun bapaknya adalah pemimpin munafik yang paling banyak menyakiti Nabi di Madinah. Provokator yang menyebarkan isu bahwa Ibunda Aisyah telah mengkhianati Rasulullah SAW. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, punya anak namanya juga Abdullah.
Maka ketika sang anak mendengarkan bapaknya ingin mengusir Nabi dari kota Madinah, ingin memulangkan Nabi dan sahabat-sahabatnya ke Mekah, saat itulah ia datang ke pintu kota Madinah menghalang sang ayah lalu berkata, wahai musuh Allah, engkau tidak boleh masuk ke Madinah, engkau akan terusir dari kota Madinah sampai Nabi Muhammad mengizinkan engkau masuk. Didengar oleh Nabi akan kejadian ini, maka ia segera mengutus sahabat untuk mengatakan kepada sang anak Abdullah ibn Ubay bin Salul agar ia mengizinkan bapaknya untuk masuk ke kota Madinah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah kita pun dimampukan Allah mencintai Nabi seperti para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab 42 dari kitab Syama'il karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bab salatut tatawwu'i fil bait. Bab tentang salat-salat tatawwu', salat-salat nafilah, salat-salat rawatib, salat-salat sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dilakukan di rumah. Allahu Akbar. Ini menjadi nasihat, ingat bagi saya jemaah rahmat Allah, yang selama ini kita mungkin lebih banyak salat-salat sunnah kita di masjid. Salat-salat sunnah kita di masjid, padahal afdalnya, lebih baik sunnahnya itu salat sunnah di rumah. Jadi salat-salat sunnah baik itu rawatib, sunnah, nafilah, qabliyah atau ba'diyah, sebaiknya dilakukan di rumah. Dan ini perlu difahamkan kepada kaum muslimin, khususnya pengurus-pengurus musalla, khususnya pengurus-pengurus masjid, DKM masjid, agar memberikan space, memberikan jarak, memberikan waktu antara azan dan iqamah yang cukup bagi kaum muslimin, bagi yang ingin salat sunnah, melakukan salat-salat sunnahnya di rumahnya. Bukan berarti kalau ada yang salat sunnah di masjid itu berarti tidak benar atau salah. Jangan tetap boleh salat sunnah di masjid, akan tetapi afdalnya yang dianjurkan Nabi, sebagaimana kemudian sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin dan tabiut tabiin menganjurkan agar kita menghidupkan rumah-rumah kita dengan salat. Ada banyak hikmah yang disebutkan ulama. Jamaah rahmat Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana ini juga dikatakan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa hikmah kenapa kemudian kita perlu mendirikan salat di rumah, khususnya salat-salat sunnah. Khususnya salat sunnah. Adapun salat wajib maka laki-laki. Adapun salat maktubah, salat 5 waktu, maka wajib dilakukan laki-laki di masjid. Yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah yang harus diperbanyak di rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana juga dikatakan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, mengatakan bahwa hikmah kenapa kemudian Nabi menganjurkan kita untuk kemudian melakukan memperbanyak salat-salat sunnah, nawafil, rawatib, qabliyah dan ba'diyah, itu dilakukan di rumah. Di antara hikmahnya kata Umar bin Khattab, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Salat sunnah kita di rumah itu adalah cahaya bagi rumah kita. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis as-salatu nur, bahwa salat itu adalah cahaya bagi seorang muslim. As-salatu nur, salat itu cahaya bagi kita, nurun fid dunya, cahaya bagi kita di dunia. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang-orang beriman itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi wujuhihim min athari sujud. Ada cahaya-cahaya bekas sujud yang terlihat di wajah-wajah mereka. Sebagaimana zaman Rasulullah, salat nurun fil qabr. Salat adalah cahaya di kuburan kita. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang melaksanakan salat, rukuk, sujud, kecuali itu akan menjadi cahaya baginya kelak di kuburannya, sehingga kuburannya itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gelap seperti orang yang meninggalkan salat. Yang ketiga, as-salatu nurun fil akhirah. Salat itu adalah cahaya kelak pada hari kiamat. Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, kita ini amat sangat rindu dengan saudara-saudara kita. Sahabat ketika mendengarkan itu berkata, alasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la kuntum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang, mereka yang datang setelah kita, mereka yang beriman tapi tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu, kita rindu dengan mereka.
Sahabat berkata, "Kaifa ta'rifun?" Bagaimana engkau mengenali mereka pada hari kiamat? Nabi mengatakan, "Innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu." Umatku, kata Nabi, pengikut-pengikutku, kata Nabi, pada hari kiamat akan datang dengan tanda putih, cahaya putih di wajah-wajah mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya kita pada hari kiamat. Ya Allah. Dalam riwayat lain terkait cahaya ini, Jabir bin Allah, Nabi pernah berkata, "Basyiril masyaina ilal masajid bi dhulmatil lail." Sampaikan berita gembira kepada siapapun yang senantiasa berjalan kaki ke masjid di tengah malam gelap gulita. Kata ulama, ini waktunya sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Apa berita gembira? Bin nuri tamin indallahi yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang kemudian melakukan berjalan kaki di sholat subuh, sholat isya, kecuali Allah akan sempurnakan cahayanya pada hari kiamat. Sampai di sini, jadi ini hikmah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kita dianjurkan sholat sunnah itu di rumah, jangan di masjid semuanya. Afdhalnya, sebagaimana diteladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Umar bin Khattab mengatakan karena sholat itu adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum, maka terangi, cahayai rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah kita seperti yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah, Jabir rahimahullah, menyebutkan hikmah lain. Kenapa sholat sunnah, sholat nafilah, tatawwu, rawatib, itu baik itu qabliyah atau ba'diyah, sebaiknya dilakukan di rumah. Kata Imam An-Nawawi, wa inna ma hassa 'ala an-nafilah fil bait. Adapun hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan kita umatnya untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Sekali lagi, ini nasihat bagi saya, nasihat bagi kita semuanya, dan ini perlu disampaikan kepada pengurus masjid. Karena beberapa musola, beberapa masjid yang Allah, antara azan dan iqamah itu sangat cepat, sehingga kita tidak sempat kalau kita mau sholat sunnah. Bahkan sholat subuh yang mestinya 15 sampai 20 menit, ya, kita baru saja azan, kita baru mau sholat sunnah di rumah, ini sudah mau diqomat, ya. Sehingga kemudian jamaah terhormat Allah, agak berat kita sholat sunnah di rumah, sehingga kita harus terpaksa sholat sunnah di masjid. Padahal afdalnya sholat sunnah itu, nawafil, rawatib, itu dilakukan di rumah. Nah, hikmah lainnya, kata Imam An-Nawawi, tadi sudah kita sebutkan hikmah disebutkan Umar bin Khattab, karena sholat itu adalah cahaya. Orang yang sholat sunnahnya di rumah sedang menerangi, mencahayai rumahnya dengan sholatnya. Adapun Imam Nawawi menyebutkan hikmah lain kenapa sholat sunnah, rawatib, nafilah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kata Imam An-Nawawi, adapun hikmah kenapa Nabi memerintahkan, menganjurkan umatnya sholat sunnahnya di rumah, satu hikmahnya, kata beliau, liqaunihi akhfa wa ab'ada min ar-riya. Selain hikmah yang disebutkan Umar bin Khattab bahwa itu akan menerangi rumah kita, hikmah lain yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan rahmatullah bahwa sholat sunnah, rawatib, tatawwu, nafilah yang kita lakukan di rumah, akhfa wa ab'ad min ar-riya, ini jauh lebih menjaga kita dari terjatuh kepada riya. Karena nggak ada yang melihat. Berbeda kalau di masjid, ujian rianya itu berat. Kata Imam Nawawi, ab'ad wa akhfa min ar-riya. Orang yang sholat sunnahnya di rumah, maka sholat itu akan membuat dia lebih jauh daripada riya dan lebih menjaganya dia untuk terjatuh ke dalam riya. Ini hikmah kedua. Hikmah ketiga, zaman rahmatullah, masih perkataan Imam An-Nawawi, wa aswanu min al-muhbitat. Salat sunnah rawatib yang dilakukan di rumah itu lebih terjaga dari pembatal-pembatal, penghapus amal. Maksudnya adalah orang kalau kemudian sholat di rumah, jamaah rahmatullah Allah, bisa lebih menjaga sholatnya dari yang kira-kira akan menghapuskan pahala-pahala sholatnya. Di antara yang menggugurkan pahala-pahala sholat kita adalah ketika kita ingin dilihat oleh orang, yura'unan nas. Dan kalau itu kita lakukan di rumah, maka ini lebih menjaga kita. Yang hikmah keempat, kata Imam An-Nawawi, waliyatabarrakal baitu bidzalik. Hikmah keempat, kenapa sholat sunnah, sholat nafilah itu dianjurkan Nabi, dicontohkan Nabi di rumah.
agar rumah kita jangan rahmat Allah semakin berkah dengan salat-salat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin sering kita sujud, ruku, menyebut nama Allah, ya mulai baca Quran di rumah kita, ternyata itu akan menambah keberkahan rumah kita. Allahu Akbar. Bukan cuma menambah keberkahan rumah kita, di antara penjelasan ulama-ulama kita bahwa tidak ada sesuatu di muka bumi ini makhluk Allah kecuali semuanya akan bersaksi di hadapan Allah atas setiap ibadah, atas setiap tasbih, atas setiap zikir, atas setiap sujud rukuk yang kita lakukan. Maka orang yang senantiasa sholat di rumahnya, rukuk sujud di rumahnya, kelak tanah, rumah, makhluk Allah yang ada di sekitar rumahnya itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jemaah Allah, di antara hikmah Allah Akbar. Ini kalau kita sudah dengarkan hikmah-hikmahnya, ini memotivasi kita insya Allah memperbanyak salat sunnah-sunnah kita di rumah. Yang kelima, kata Imam An-Nawawi, wa tanzilu fihi rahmah wal malaika. Kenapa? Nabi menganjurkan salat-salat sunnah itu dilakukan di rumah agar dengan salat-salat kita di rumah, salat-salat sunnah yang kita lakukan di rumah, rahmat Allah turun di rumah kita. Bukan cuma itu, agar malaikat Allah juga senantiasa sering turun ke rumah kita. Yang terakhir, jemaah rahmat Allah, ini yang keenam. Jadi dari Umar bin Khattab sampai Imam An-Nawawi setidaknya ada 6 hikmah kenapa dianjurkan salat sunnah, salat nafilah di rumah. Yang keenam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara hikmah kenapa Nabi menganjurkan salat-salat sunnah itu dilakukan di rumah. Hikmah keenamnya adalah wa yanfiru minhu syaitan. Allahu Akbar. Salat sunnah itu yang kita lakukan di rumah, hikmah lainnya adalah agar dengan salat-salat kita itu akan mengusir, menjauhkan syaitan dari rumah-rumah kita. Allahu Akbar. Di bab ini, jemaah rahmat Allah, ikhwat aliman sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmidzi hanya mencatatkan satu hadis. Hanya menuliskan satu riwayat menjelaskan tentang salat sunnah Nabi yang dilakukan di rumah. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis salati fi baiti was salati fil masjid, tentang yang manakah lebih afdal, yang manakah lebih utama, yang manakah lebih baik, tentang salat saya di rumah saya atau salat di masjid. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Engkau sudah melihat, sungguh engkau sudah mengetahui, melihat betapa dekatnya rumahku dari masjid. Ya, bagi yang pernah ke Mekah, ke Madinah, jemaah rahmat Allah, dan pasti tahu bagaimana dekatnya rumah Nabi dengan masjid. Bahkan kita sudah tahu, jemaah rahmat Allah, bahwa rumah Nabi itu satu dinding dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua rumah istri-istri Nabi dekat dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terdekat dari masjid itu adalah rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf di bulan Ramadan, fil ashr al-awal, di 10 akhir Ramadan, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya kepada Ibunda Aisyah, sementara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau ada di kamar Ibunda Aisyah, sementara Nabi ada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma rumah Ibunda Aisyah, hampir semua hujurat asy-syarifah, kamar-kamar ibunda-ibunda ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan masjid. Kalau ditanya ada berapa kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini menjadi faedah, ilmu bermanfaat. Yang pernah umroh insya Allah mungkin sudah tahu, bagi yang belum dan kepada seluruh jamaah mudah-mudahan jadi faedah insya Allah. Jumlah kamar al-hujurat asy-syarifah, kamar-kamar istri Nabi itu jumlahnya ada 9. Kamarnya Ibunda Aisyah, lalu kemudian di belakang itu ada kamar, di sampingnya ada kamar Saudah binti Zam'ah, kemudian di seberang kamar Ibunda Aisyah itu ada kamarnya Ibunda Hafsah, lalu kemudian semua istri-istri Nabi ke belakang. Kalau kita biasa ke Raudhah, maka
Di sepanjang raudhah ke belakang itu jamaah rahmat adalah kamar istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengatakan, engkau sudah mengetahui, sungguh engkau sudah mengetahui betapa dekatnya rumah saya dari masjid. Fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubatan. Kata Nabi, sungguh saya ini sholat di rumah lebih saya senangi, lebih saya sukai. Ingat, ini baru setengah hadis ini. Sholat, bahwasanya sholat di rumah itu lebih saya senangi, lebih saya suka daripada sholat di masjid. Illa an takuna salatan maktubatan, kecuali sholat wajib, sholat 5 waktu, maka Nabi senantiasa senantiasa melakukannya di masjid. Adapun sholat sunnah, jamaah rahmatullah, senantiasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah dari hadis ini jamaah rahmatullah, akhwatalimah razallahu ajma'in, sebagaimana yang dibabkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Sa'ad ini radhiyallahu an menegaskan bahwa salat-salat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih disukai Nabi, lebih disenangi Nabi, lebih banyak dilakukan Nabi di rumahnya daripada di masjid. Walaupun jamaah rahmatullah, rumah Nabi itu amat sangat dekat dari masjid Nabawi, dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis ini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah rahmatullah, hadis ini juga memberikan pelajaran, peringatan bagi kita bahwa salat wajib, as-salawat al-maktubah, salat 5 waktu bagi laki-laki wajib dilakukan di masjid. Ada seorang sahabat buta, Abdullah ibn Maktum, yang Nabi pernah ditegur oleh Allah karena sahabat ini dalam surah Abasa wa Tawalla. Ketika Nabi sedang menyampaikan tentang Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya, lalu tiba-tiba datang sahabat ini, Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai tiba-tiba saat itu raut wajah Nabi berubah, sampai Allah turunkan surah ini, Nabi itu adalah orang yang paling sering tersenyum. Allahu Akbar. Abdullah ibn Harith radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuman minan Nabi." Aku tidak pernah melihat ada orang lebih sering tersenyum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu senyumnya tidak pilih kasih. Nabi tersenyum kepada siapapun. Nabi tersenyum kepada orang kaya, tersenyum kepada orang miskin, tersenyum kepada orang dewasa. Sebagaimana Nabi senantiasa tersenyum kepada anak-anak. Dan ini diceritakan sahabat-sahabat Nabi yang saat itu ketika mendapati Nabi, mereka masih kanak-kanak, mereka masih kecil, seperti Jabir ibn Samurah yang mengatakan, tidaklah Nabi melewati anak-anak kecil kecuali Nabi akan tersenyum, Allahu Akbar, lalu mulai mengusap pipi kami satu persatu. Ini kebiasaan Nabi, kalau datang ke masjid melewati rombongan anak-anak, Nabi akan menyapa mereka, Nabi akan mengusap pipi mereka satu persatu. Sampai Jabir ibn Samurah berkata, "Famarra biyawm," Nabi itu suatu saat lewat di depan saya. Famasaha khaddi, lalu kemudian Nabi mengusap pipiku. Apa kata Jabir ibn Samurah? Fawajad, aku mendapati pipi saya yang pernah diusap tangan Nabi yang mulia, ajman, lebih glowing, lebih kinclong. Allahu Akbar. Lebih indah dari pipiku yang tidak pernah disentuh tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, akhwat alimah radhiyallahu anhum. Jadi faedah keduanya adalah salat maktubah, salat wajib itu, pelajaran dari hadis ini, diharuskan, diwajibkan Nabi untuk dilakukan. Salah satu dalil yang menguatkannya adalah hadis sahabat Nabi Abdullah ibn Maktum, yang Nabi kalau ketemu sahabat ini, jadi kalau Nabi ketemu dengan sahabat Abdullah ibn Maktum, maka Nabi akan berkata kepada sahabatnya, ahlan, selamat datang wahai sahabatku yang dengannya Allah menegurku. Nah, Abdullah ibn Maktum pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya ini adalah orang yang buta, aku tidak punya penuntun yang menuntunku untuk datang ke masjid. A'usalli fil bait, apakah boleh aku mendapat keringanan sholat di rumah? Kata Nabi di awal, boleh. Tapi ketika sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum dengan berangkat hendak pulang berbalik, tiba-tiba ia dipanggil oleh Nabi.
ya Abdullah, sebentar. Atasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Qala na'am. Iya, aku mendengar suara azan ya Rasulullah. Qala idzan fa'ajib. Kalau begitu engkau tetap harus salat di masjid. Sehingga jamaah teman-teman kita tahu bahwa salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini jadi nasihat pengingat bagi setiap di antara kita yang Allah berikan kesempurnaan agar senantiasa menjaga salat-salat kita di masjid, khususnya laki-laki. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajma'in. Hadis yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi tentang salat sunnah Nabi yang senantiasa dilakukan di rumah lebih disenangi, lebih disukai Nabi dilakukan di rumah dari sahabat Abdullah ibnu Sa'ad. Sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini karena di dalam sanadnya, dalam isnadnya ada Muawiyah ibn Saleh. Akan tetapi hadis ini dihukumi ulama dengan sahih karena ada penguat dari hadis-hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Nabi Zaid ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai manusia. Ini sampai diperintahkan Nabi ini. Sallu ayyuhan nas. Salatlah kalian wahai manusia. Di mana ya Rasulullah? Fi buyutikum. Di rumah-rumah kalian. Tapi hadis ini jangan sampai dipotong sampai di situ. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum sehingga kemudian rame-rame salat di rumah lah. Ini masih ada lanjutannya. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sebaik-baik salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat-salat yang dilakukan seseorang di rumahnya kecuali illa al-maktubah, salat yang wajib. 5 salat wajib maktubah yang harus dilakukan di masjid. Penguat lainnya hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Abdullah ibn Umar ini adalah salah satu sahabat yang paling semangat memiripkan dirinya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru ta'assiyan bin Nabi. Cara bicaranya Nabi diikuti, cara jalannya Nabi diikuti. Abdullah ibn Umar ini punya perhatian lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai salah satu sahabat yang tahu jumlah uban kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat ini, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Umar, "Ma'adatu, aku tidak menghitung jumlah uban yang ada di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana uban yang ada di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nahwan, kecuali sekitar 20 helai rambut putih saja." Allahu Akbar. Itu pun kalau kita bahas, dan ini sudah pernah kita bahas khusus tentang bab tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah mendengarkan tentang uban Nabi, berapa jumlah ubannya, di mana saja letak uban Nabi, dan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban, silakan mungkin bisa dicek di rekaman pembahasan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Yang pasti bahwa sahabat Abdullah ibn Umar ini masya Allah di antara sahabat yang amat sangat memiripkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah di rumah-rumah kalian ada salat kalian. Jadi Nabi memerintahkan sahabatnya, ij'alu fi buyutikum, jadikan di rumah-rumah kalian min salatikum, ada salat kalian yang kalian tegakkan, yang kalian dirikan, yang kalian laksanakan, yang kalian hidupkan di rumah-rumah kalian. Lalu kemudian di hadis ini Nabi menyebutkan kenapa, hikmah lain kenapa harus memperbanyak salat, rukuk, sujud di rumah-rumah kita, qiyam di rumah-rumah kita. Wala tattakhiduha qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan, atau jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang gelap, yang jauh dari malaikat, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahmat Allah, ini memberikan pelajaran tambahan atau hikmah tambahan kenapa Nabi menganjurkan salat di rumah, khususnya salat sunnah, kecuali salat wajib yang harus dilakukan di masjid.
bahwa orang yang melakukan sholat di rumahnya berarti sedang menerangi rumahnya dan tidak menjadikan rumahnya kuburan. Adapun yang tidak pernah sujud, ruku, qiyam di rumahnya berarti sedang menjadikan rumahnya seperti kuburan. Waliyadzubillah. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dengan rahmatullah dari bab ke-42, yaitu bab tentang salat-salat sunnah Nabi yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Oke, kita lanjut sedikit di bab 43. Walau ini tidak akan bisa kita selesaikan bab 43 ini, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya di bab 43 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 43 dari kitab Syama'il karya Imam At-Tirmidzi, bab ma ja'a fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beberapa bab ini, bab 42 dan sebelumnya bab 41, dan ini bab ke 40 41, bab 40, bab 40, bab 41, bab 42, bab 43. Jemaah rahmatullah, ini bab yang secara umum menjelaskan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bab yang penting dan utama dalam kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu teladan yang wajib kita ikuti dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sudah mendengarkan bagaimana qiyamul lailnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bab 40, panjangnya qiyamul lail Nabi, bagaimana rukuk dan sujud Nabi yang dipanjangkan ketika Nabi qiyamul lail, jumlah rakaat qiyamul lail Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Ibunda Aisyah sampai meneteskan air mata ketika melihat sang kekasih baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan salatnya sampai tawarranat qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Sehingga Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, tatakallam, apakah engkau akan menyiksa dirimu seperti ini sementara Allah sudah menjamin surga untukmu, dan Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Lalu Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, afala akuna abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Kita juga sudah mendengarkan tentang salat duha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bab 42 yang baru saja selesai. Kita sudah mendengarkan bagaimana salat sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahmatullah, yang senantiasa lebih disunangi, lebih disukai Nabi dilakukan di rumah. Bab 43, insyaallah ini juga masih tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ma ja'a fi shaumi Rasulillah, bab tentang bagaimana puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini, ikhwatal iman, jemaah rahmatullah, menjelaskan tentang puasa-puasa wajib yang biasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti puasa bulan Ramadan. Sebagaimana bab ini, bab ma ja'a fi shaumi Rasulillah, menggambarkan tentang puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan, dihidupkan, diamalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ibadah yang utama yang Allah wajibkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah perintahkan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-shaum, ibadah puasa, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Syahadat tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, Rasulullah, mendirikan salat, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, kemudian wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi umat Nabi yang mampu. Ulama menyebutkan bahwa as-siyam madrasatun tarbawiyah. Siapapun yang memperhatikan, merenungi ibadah saum yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapati bagaimana puasa merupakan salah satu madrasah yang Allah siapkan bagi umat Nabi Muhammad, madrasah iman, yang orang-orang beriman akan memetik ibrah, pelajaran yang begitu besar dari ibadah yang Allah wajibkan kita ini. Kita akan mendengarkan jemaah rahmatullah di bab ini, puasa apa saja yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnah apa saja yang senantiasa dijaga, dihidupkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan mengambil 1-2 hadis atau 3 hadis dari bab ini, kemudian insya Allah kita buka sesi tanya jawab dan kita lanjutkan insya Allah pembahasannya di bulan depan.
Hadis pertama, bab tentang puasa Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Syaqiq. Qal berkata, Sa'altu Aisyah. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin, Ummi wa Ummukum radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah Jabir rahmatullah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari semua istri Nabi. Bukan cuma dari semua istri Nabi, bahkan dari seluruh sahabiat, dari seluruh mukminat, dari seluruh sahabat-sahabat Nabi yang wanita, tidak ada yang meriwayatkan hadis sebanyak riwayat hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu kenapa? Tabi'in itu mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka yang tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana mereka datang? Di antaranya adalah mereka akan mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menanyakan tentang makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Urwa ibn Zubair yang ketika mendapati ibunda Aisyah tiba-tiba meneteskan air mata ketika memakan menggigit sepotong roti. Lalu kemudian Urwa ibn Zubair berkata, "Ma'abaka, apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Kata Aisyah, "Roti ini mengingatkan aku dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum beliau wafat, beliau tidak menemukan makanan di rumah istrinya sampai harus menggadaikan baju besi, baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kemudian Ibunda Aisyah menjelaskan kepada keponakannya Urwa ibn Zubair, ya Urwa, tahukah engkau bahwa la tamurru alaina al-hilal wal hilalan wal ahilla, terkadang kami lalui 1 bulan Sabi, 2 kali bulan Sabit, sampai 3 kali bulan Sabit, sekitar 2 bulan berturut-turut. La tuqadu fi baiti Rasulillah. Kata Ibunda Aisyah, terkadang kami ini istri-istri Nabi 2 bulan tidak menyala api di kompor-kompor kami atau di dapur-dapur kami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah, belum mendapatkan kemudahan seperti yang diinginkan, ada kesulitan dalam hidup, bersabarlah. Ini hanya ujian yang ada hikmah di balik setiap ujian tersebut. Jika engkau kesulitan, maka ingatlah bahwa kesulitan Nabi itu jauh lebih berat daripada kesulitan kita. Kita belum ada yang, saya jamin di antara kita ini belum ada yang sampai 1 pekan tidak pernah menyala api di dapur, apalagi sampai 2 bulan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwa ibn Zubair kemudian berkata, ya Ummul Mukminin, kalau begitu apa yang kalian makan kalau ada 2 bulan sampai tidak pernah menyala api di dapur-dapur kalian istri-istri Nabi? Kata Ibunda Aisyah, selama 2 bulan tersebut di mana tak ada yang bisa dimasak di dapur Nabi, kami tidak memakan illal aswad, kecuali kurma dan air. Ini yang paling sering ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tabi'in yang datang menanyakan tentang puasa Nabi seperti Abdullah bin Syaqiq. Ada yang datang menanyakan tentang akhlak baginda Nabi, sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ini kalau mau dibahas panjang, maka Aisyah dengan simpel mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau ingin tahu akhlak sifat baginda Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Semua kebajikan yang di dalam Al-Quran tergambar, terhiaskan dalam pribadi mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah ibn Syaqiq menanyakan kepada Ibunda Aisyah tentang siyamnya Rasulullah, tentang puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sih Nabi itu berpuasa? Seperti apa Nabi berpuasa? Bagaimana gambaran puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalat, maka Ibunda Aisyah berkata, kana yasum hatta naqula qad sham. Nabi itu terkadang berpuasa sampai-sampai mengira Nabi tidak, sampai-sampai kami mengira yang melihat Nabi berpuasa, Nabi tidak meninggalkan puasanya. Nabi tidak meninggalkan hari-hari kecuali terus berpuasa. Akan tetapi wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Sebagaimana kami juga mendapati Nabi berbuka tidak puasa, seakan-akan kami melihat Nabi senantiasa berbuka dan tidak berpuasa. Wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-Madinah illa Ramadan. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 1 bulan penuh setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, kecuali berpuasa penuh di bulan Ramadan. Jamaah rahmatullah, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. 1, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang berpuasa seakan-akan tidak meninggalkannya.
Akan tetapi di hari-hari yang lain, di waktu yang lain, sahabat mendapati atau Ibunda Aisyah mendapati Nabi itu tidak berpuasa iftar, tidak berpuasa seakan-akan Nabi berbuka terus, seakan-akan Nabi iftar terus, seakan-akan Nabi tidak puasa. Menunjukkan jemaah rahmat Allah tawassut, pertengahan, bahwa Nabi SAW tidak menganjurkan umat ini saum dahar, menghabiskan waktunya terus berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang baik itu adalah kadang puasa, kadang berbuka. Di riwayat lain Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud, di mana Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka, dan itu juga yang dilakukan Nabi SAW. Atau ketika Nabi safar, Nabi kemudian tidak melakukan puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi bermukim di Madinah. Pernah datang 3 orang kepada Nabi SAW menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Mereka menanyakan kepada istri-istri Nabi, seperti apa sih gambaran ibadah Nabi? Setelah mereka mendengarkan tentang bagaimana Nabi kalau qiyamul lail, bagaimana Nabi kalau puasa, mereka mengatakan, ka'annahum taqaluha, 3 orang ini sepertinya mengecilkan ibadah Nabi. Lalu mereka mengatakan, mulai membicarakan diri mereka, amma ana, adapun saya, orang pertama mengatakan, saya ini setiap malam qiyamul lail dan tidak tidur. Sama sekali tidak tidur. Yang kedua mengatakan, saya ini kalau puasa, saya senantiasa berpuasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. 2. Yang ketiga, orang ketiga mengatakan, saya ini hanya fokus untuk beribadah dan saya tidak menikah. Saya tidak ingin menikah sehingga waktu saya habis untuk kemudian dengan istri saya hanya ingin fokus beribadah dan tidak menikah. Saat itulah Nabi keluar kepada 3 orang ini lalu berkata, ana afdalukum, aku adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Akan tetapi asumu wa uftir, aku ini juga berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli wa anam, sebagaimana aku di malam hari salat dan aku juga tidur. Yang ketiga, wa atazawwaju nisa, kata Nabi, aku juga ini adalah laki-laki yang menikahi wanita. Allahu akbar. Faedah kedua dari hadis ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jamain, puasa Ramadan itu disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wa ma shama Rasulullah syahran kamilan mundu qadimal Madinah, dan Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan full semenjak pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, illa Ramadan. Ini memberikan isyarat pelajaran bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan Allah kepada baginda Nabi, diwajibkan Allah kepada baginda Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah bersama sahabat-sahabatnya ke Madinah, maka saat itulah kemudian puasa itu diwajibkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faedah ketiga dari hadis ini, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi dari semua bulan, 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, Nabi tidak pernah puasa full sempurna 1 bulan illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Sampai di sini mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Sampai yang dirahmati Allah, akhwataliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini menyelesaikan bab 42 tentang salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa senang disukai Nabi dilakukan di rumah, dan kita sudah menjelaskan hikmah kenapa Nabi menjaga salat-salat sunnahnya di rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan hikmah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab 43 baru 1 hadis kita bahas, yaitu bab tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebagaimana Nabi sering berpuasa, Nabi juga terkadang meninggalkan puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah rahmatullah senantiasa qiyamul lail, Nabi juga masih tidur di malam hari. Sehingga kemudian sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya atau satu apa. Bahkan Nabi melarang kita kemudian untuk berpuasa 1 tahun full atau saum dahar. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka, agar kita memberikan fisik kita haknya sebagaimana memberikan hak-hak keluarga dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah pembahasan 2 bab ini, 1 selesai, 1 baru dimulai 1 hadis, kembali menambahkan pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dengannya Allah semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat datang seorang sahabat menemui Nabi. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nabi ketika ditanya tentang kapan terjadi kiamat, Nabi balik bertanya, wa mana adat salah, apa yang sudah engkau siapkan wahai sahabat untuk hari kiamat? Sahabat ini terdiam. Lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya bekal kecuali innani uhibbullah wa rasul, kecuali aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Nabi berkata, anta ma'aman asbab, ketahuilah engkau nanti di akhirat bersama siapa yang kau cintai. Dari sinilah Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku cinta kepada Utsman, aku cinta kepada Ali. Walau aku tidak seperti mereka dalam beramal, berharap dengan kecintaanku kepada mereka, Allah akan kumpulkan aku dengan mereka yang kelak di surga. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita juga dengan Nabi, Allah satukan, Allah dekatkan, Allah kumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan kita kesempatan kali ini, dan kita tutup dulu majelis ini dengan baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau ketemu berjumpa tidak akan berpisah sampai satu sama lainnya saling berwasiat berpesan dengan membacakan surah Al-Asr. Saya mengajak kepada siapapun yang hadir di majelis ini mengaktifkan mikrofonnya dan kita baca surah Al-Asr bersama-sama, saling berwasiat, saling berpesan. Mudah-mudahan di umur yang singkat ini, di waktu yang singkat ini, yang hanya seperti waktu duha umur kita di dunia atau seperti waktu siang sampai terbenam matahari, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada host diberikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Saya mengajak sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masya Allah, ini ada imam besar ini yang ikut kajian kita nih. Masya Allah, bacaannya sangat indah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di hadapan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Jaga terhormat Allah, saya mohon izin untuk kesempatan kali ini tidak ada sesi tanya jawab karena qadarullah masyafa'an jam 7.40 waktu Makassar kami ada agenda menyemangati membersamai adik-adik di salah satu sekolah menengah umum SMA yang ada di daerah Pune, memotivasi adik-adik kita mengingat hari ini kita tahu bagaimana kondisi anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita, ada yang membacok gurunya, ada yang kemudian di umur sekolah ini sudah terjerat dengan judi online. Ini menimpa muda kita. Sementara estafet dakwah ini harus dilanjutkan oleh para pemuda. Dan kalau ingin merusak sebuah peradaban, rusak anak mudanya. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita memberikan perhatian khusus kepada pemuda. Awal-awal Nabi dakwah di Mekah, orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu rata-rata pemuda, tanpa mengurangi peran orang-orang tua. Selain itu, jemaah dirahmati Allah, hari ini insya Allah kami ada tur safari dakwah ke salah satu kecamatan di daerah Pune, namanya Kecamatan Botocani, dan Masya Allah orang tua kami, tokoh masyarakatnya juga hadir ikut kajian kita. Haji syukur, mudah-mudahan insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah sekeluarga. Dan mohon maaf kemarin tidak sempat hadir di walimah putri tercinta karena sudah lobet total pengaji. Jadi langsung balik ke Makassar pulang dari Aqsa, sehari nginap di Makassar, sudah tidak kuat, tidak ketemu dengan anak-anak, apalagi ibunya anak-anak, jadi langsung pulang ke Subhanallah, terima kasih banyak dan Syafar dan teman-teman HK, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pengajian selanjutnya.
Jika tidak di dunia, semoga Allah pertemukan kita di surga, insya Allah. Tadi Assalamualaikum. Ustaz, mohon maaf baru ikut karena tadi ada acara keluarga, ada rombongan dari Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Baru Ustaz. selesai ada rombongan dari Makassar, ada 20 orang. Dari Allah Untuk Akbar. juga, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah.